para pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Dan kali ini saya mengundang Sekjen PBPGRI, Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Apa yang akan kita bagikan? Banyak hot news mengenai pendidikan kita dan guru kita. Nah, jangan lupa klik subscribe, bagikan kepada sahabat-sahabat supaya video ini memiliki nilai-nilai edukasi dan advokasi kepada para guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, kita sapa dulu narasumber hebat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya. Nah, gimana Pak Dudung? Habis mudik, habis habis healing dan retreat di Kuningan, Pak Dudung. Gaya Prof ngikutin para menteri di sebelah, mudah-mudahan refresh dan menghasilkan pikiran-pikiran yang segar untuk Ya. terus membela dan melindungi para guru, Prof. Amin. Ya, gitulah saudara. Bersama PGRI kita melihat bahwa betapa luar biasa PGRI memperjuangkan kepentingan para guru. Dan tentu saja Pak Dudung, saya surprise, kaget melihat viral yang dibuat oleh anak lulusan SMA, kabarnya di daerah Kalimantan sana, itu viral dan memang TikToknya diikuti oleh jutaan orang. Tapi disayangkan bahwa materi yang terakhir yang diviralkan itu adalah isinya itu melecehkan, mendiskreditkan guru, bahkan guru dikatakan penjahat yang luar biasa bagi murid dan koruptor misalkan saja. Gimana Pak Dudung ini? Ini kan kasihan guru. Kan itu kan mungkin hanya terjadi pada pengamatan dia dan tidak semua guru bisa dilabeli seperti itu. Pak Dudung? Ya, terima kasih, Prof. Ini anomali memang, Prof, hari ini bahwa sudah terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan untuk bangsa dan negara ini terkait dengan bagaimana terjadi dekadensi moral, karakter yang saya pikir tidak seharusnya terjadi bagi seseorang yang telah dididik oleh guru. Saya meyakini guru itu bukan malaikat, Prof. Saya meyakini guru Ya. itu bukan manusia yang sempurna. Tapi pasti para guru di seluruh tanah air, baik di negeri maupun swasta, ada ruang kosong, ada kekurangan. Dan bisa jadi guru-guru kita juga memiliki kelebihan. Kalau kita menjadi seorang murid yang baik, kalau kita menjadi seorang sahabat yang baik, adalah bagaimana kekurangan para guru kita, kekurangan para kepala sekolah kita, kekurangan para dosen kita, kekurangan para rektor kita tutupi dengan kebaikan yang kita miliki. Man satara musliman di dunia wal akhirah. Siapa saja yang menutupi dan memberikan keringanan kepada orang lain, Allah akan memberikan pertolongan dan bantuan baik di dunia maupun di akhirat. Artinya, siapa saja, Prof, yang memuliakan para guru, itu hidupnya akan sehat, sukses, dan berkah selalu. Tapi siapa saja yang menzolimi, merendahkan, Allah sangat maha tahu dan Allah tidak akan pernah tidur. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, PGRI sudah melakukan deteksi secara cyber bahwa siswa tersebut adalah siswa di salah satu sekolah swasta di Kalimantan. Kalau nggak salah datanya ada, saya lupa tadi tidak melihat dulu. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi yang jelas siswa tersebut sudah alumni dari salah satu sekolah. Kami PGRI sedang menjajaki siapa guru-gurunya, siapa orang tuanya untuk diingatkan terlebih dahulu apakah Mas ini secara akademis sudah siap mempertanggungjawabkan bahwa semua guru adalah koruptor, semua guru adalah berlaku tidak baik atau jahat. Kalau saja apa yang disampaikan itu benar, saya yakin tidak akan ada orang-orang baik di Republik ini. Saya masih yakin, Prof, bahwa hari ini masih banyak guru-guru hebat, masih banyak guru-guru baik, dan masih banyak anak-anak baik, dan masih banyak anak-anak hebat untuk mencapai
generasi emas di tahun 2045. Begitu, Prof. Ya, saya kira bukan saja masih ada guru yang baik. Memang banyak guru yang baik, lebih banyak yang baik daripada yang dikatakan oleh kreator konten yang sangat provokatif. Saya kira kreator konten itu terdorong oleh semangat untuk monetisasi, untuk mendapatkan iklan yang banyak, follower yang banyak, sehingga dia lupa membuat konten sembarangan, sehingga menghancurkan nama baik guru yang dikatakan guru adalah penjahat untuk murid-muridnya. Guru adalah koruptor dan bahkan dituduh bisa merenovasi sekolah, bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Ya, itu ya isi pesan di dalam Betul, media Prof. sosial dia. Ini kan luar biasa Pak Dudung ya. Gimana Ya. itu? Nah, ini saya pikir eh, orang ini dengan berbagai cara untuk memastikan bahwa yang mengunjungi, yang melihat, yang subscribe, kemudian yang menonton, ini akan lebih banyak. Karena tradisi di Republik yang kita cintai, bad news itu lebih disukai daripada bad news. Padahal banyak guru yang hebat-hebat, banyak guru yang keren-keren, banyak guru yang melakukan berbagai hal untuk memperbaiki tujuan dan fungsi dari pendidikan itu sendiri. Tetapi ya itu tadi, Prof. Inilah bahayanya dunia atau teknologi informasi jika kita yang memanfaatkannya tidak melakukan tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang terpuji sehingga ya menghujat orang, kan tidak boleh menurut Undang-Undang ITE, apalagi ini menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dipersempurnakan melalui PP 19 tahun 2019 terkait dengan guru, bahwa pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan pada guru dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan berupa perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini dari sini juga pemerintah harus hadir. Ini ada orang yang mendiskreditkan profesi. Itu tidak boleh. Makanya saya ingin pada kesempatan ini ingin mengingatkan, ayo kalau ada kekurangan guru, kesalahan guru, sampaikan kepada yang berhak. Tidak perlu di media sosial. Aib orang lain itu tidak boleh kita sampaikan. Itu berdosa. Seperti menurut Al-Hujurat, itu seperti makan darah daging saudaramu sendiri. Kalau kita selalu membukakan aib-aib orang lain. Ya. Walaupun memang di dunia demokrasi seperti hari ini, itu bisa saja, tapi tidak boleh kita melakukan pendiskreditan. Karena ada istilah dalam hukum itu apa, Prof? Praduga tak bersalah. Jadi Ya, kalau hmm. Mas ini sudah punya bukti-bukti, silahkan sampaikan ke kepolisian. Ada guru korupsi, ada kepala sekolah korupsi, silahkan sampaikan. Atau kita berkomunikasi dengan PGRI, kita selesaikan. Polisi aja ada istilah presisi, Prof. Begitu kejamnya orang dan begitu teganya orang menghukum secara sosial, walaupun hukuman ini belum dijadikan sebagai hukuman yang pasti dari pemerintah. Itu, Prof. Ya, saya kira saya melihat beberapa aspek. Ini kan persoalan karakter, Pak Diding, ya. Ya. Karakter itu ada moral karakter dan performance karakter. Jadi anak itu saya kira melanggar moral karakter. Di mana dia membenci orang, ujaran kebencian itu diatur di Undang-Undang ITE dan itu diancam oleh pidana, ya, 6 tahun pidana kalau penjara itu kalau ada yang melaporkan, dan itu memang undang-undangnya sudah ada. Oleh karena itu saya kira ini harus menjadi pelajaran pada siswa yang lain dan juga siapa saja yang menjadi kreator konten supaya hati-hati. Karena di dalam ajaran agama kita kan juga disampaikan kepada dulu, jangan sampai menjelek-jelekkan orang lain. Siapa tahu yang eh, dijelek-jelekkan itu lebih baik daripada yang La menjelekkan. yashkur qawmu min qawmin asa'yakunu khairu minhum wala nisa'u min nisa'in asa'yakunna khairu min kunna. Tuh, Al-Hujurat. Mantap Pak Dudung. Nah, itu yang saya maksud. Nah,
mungkin itu perlu menjadi salah satu values, nilai core values yang harus diajarkan kepada siswa kita saat sekarang ini. Jadi jangan sampai membuka aib orang, menjelekkan orang lain. Kita ini kan juga kelihatan baik itu karena Allah menutupi aib kita ya Pak Dudung. Kalau Betul. Allah itu membuka aib kita, saya kira Waduh. kelabaan juga itu ya. Nah, gitulah. Ya, Nah, gimana pesan Pak Dudung untuk ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Untuk para guru yang ada di sana itu harus sabar atau harus berdialog dengan siswanya itu karena orang siswa kata seperti itu kalau dibiarkan dalam arti tidak diberi peringatan, menjadi-jadi karena ada ya, motivasi, monetisasi, ada motivasi untuk mendapatkan uang dari hasil apa dari konten skill kreatornya. khususnya dia itu, gitu Pak Ya, Dudung. Gimana Pak Dudung? ya. Pertama, saya menyampaikan pesan pada seluruh guru di seluruh Indonesia. Pertama adalah tetap semangat, tetap melakukan karya-karya terbaik untuk anak bangsa tanpa mempedulikan orang-orang yang merendahkan kita. Karena sejatinya ketika kita direndahkan, Allah sedang meninggikan derajat kita. Itu yang pertama, Prof. Oke. Yang kedua, ayo didik anak-anak kita, jelaskan kepada mereka bahwa guru memiliki tugas yang suci, yang berat, dan anak-anak itu harus diwujudkan menjadi anak-anak yang berkarakter, tidak hanya memiliki pengetahuan karakter, tapi kita harus memiliki moral karakter dan performan karakter. Itu yang tiga hal ini yang penting di sekolah, melalui proses pembelajaran yang tadi anak berkesadaran, memiliki sebuah makna mendalam, menggembirakan, dan memberikan kontekstual terhadap tugas dan fungsi hidupnya, sehingga anak-anak kita tuh anak-anak yang mengerti apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kita. Yang terakhir adalah bagaimana PGRI sudah melakukan upaya-upaya dan banyak Prof masuk ke saya, WA, itu anak kurang ajar, harus dilaporkan. Itu ada LSM yang terus mengganggu-ganggu pendidikan, harus diinikan. Oke, kita lakukan advokasi dan mudah-mudahan anak-anak di Indonesia memiliki anak-anak yang berilmu, berkarakter, dan memiliki akhlakul karimah generasi yang diharapkan nanti di tahun 2045. Begitu, Prof. Oke, saya kira ajaran Pak Dudung itu punya semangat deep learning. Halo, salam deep learning dan Oh ya, pembelajaran mendalam. halo, Insya salam Allah, mudah-mudahan. ya, insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Terima kasih Pak Dudung atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa berada di suyanto.id lagi untuk melakukan diskusi dan berbagi pengetahuan agar kita semua bisa belajar sepanjang hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.